Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Senang sekali pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai petani perkotaan yang masuk kepada tahapan bagaimana untuk menjadi seorang petani bagi pemula. Nah, saat ini lahan pertanian yang tersedia itu semakin sempit karena pembangunan yang terjadi di mana-mana yang menghabiskan banyak lahan pertanian, sehingga mengakibatkan banyak bahan pangan yang perlu diimpor dari luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka kita dalam skala rumah tangga, dalam skala kecil, bisa memanfaatkan lahan yang kita miliki semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Apa saja sih keuntungan yang bisa kita dapatkan apabila kita bisa bertanam sendiri? Banyak sekali teman-teman. Yang pertama yaitu kita bisa menghasilkan bahan makanan yang sehat dan berkualitas untuk konsumsi pribadi dan keluarga kita sendiri. Kemudian kita dapat mengurangi biaya pembelian makanan, tentu saja, karena bahan pangan yang kita butuhkan itu sudah tersedia di halaman rumah kita sendiri. Kemudian selanjutnya pasti bisa meningkatkan pendapatan. Karena apa? Karena jika produksi bahan pangan yang ada di pekarangan kita jumlahnya sudah melebihi kebutuhan, pasti kita bisa jual. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang pastinya akan mengurangi ketergantungan kita kepada pihak lain terhadap bahan pangan keluarga. Dan yang terpenting adalah mampu menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi keluarga kita sendiri. Nah, jenis-jenis pertanian apa yang bisa kita kembangkan untuk lahan yang kita miliki? Ada banyak sebenarnya, tapi poin yang akan kita pilih yang pertama yaitu hidroponik. Kenapa hidroponik? Karena dengan keterbatasan lahan yang kita miliki, maka pemilihan metode tanam secara hidroponik akan sangat membantu, akan sangat cocok dan sesuai. Karena tanaman yang kita kembangkan itu tidak membutuhkan tanah sebagai medianya, hanya membutuhkan nutrisi yang sudah dilarutkan di dalam larutan. Sebagaimana yang selanjutnya akan dikenal dengan larutan hidroponik. Hal-hal apa saja nih yang harus kita siapkan untuk bisa melakukan budidaya tanaman hidroponik? Tidak banyak, kita cukup menyiapkan media tanam. Media tanamnya apa? Ya pastinya air. Air atau larutan nutrisi yang sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman. Kemudian yang kedua adalah net pot. Net pot ini adalah tempat kita meletakkan bibit tanaman agar bisa tumbuh, bisa besar dan menyerap makanan hingga berkembang besar nantinya. Kemudian instalasi hidroponik, tempat kita meletakkan pot-pot hidroponik yang akan kita kembangkan atau kita budidayakan. Kemudian benih tanaman. Nah, ini tergantung tanaman apa yang akan kita pilih nantinya. Apakah sayuran atau jenis buah-buahan. Dan yang terakhir adalah tentunya nutrisi. Nutrisi di sini adalah kebutuhan tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, yang kedua adalah pola tanam vertikultur. Sesuai dengan namanya, maka pertanian vertikultur ini merupakan pertanian yang pertumbuhan tanamannya disusun dengan cara vertikal atau tegak, sehingga seringkali bisa dimanfaatkan pada struktur bangunan seperti dinding atau tiang.
Ini akan sangat membantu untuk menghemat ruang dan dapat digunakan dalam lingkungan terbatas yang ada di wilayah perkotaan. Apa saja yang harus kita siapkan untuk bisa bercocok tanam secara vertikultur? Sama seperti tadi, yang pertama adalah kita butuh media tanam. Nah, di sini tergantung apakah akan menggunakan sekam, kemudian kompos, itu sesuai dengan kondisi yang nanti dimiliki oleh masing-masing wilayah. Kemudian wadah ini bisa berupa paralon atau bambu. Kemudian selanjutnya teknik penyiraman. Nah, ini perlu dipikirkan bagaimana kita menyiapkan tanaman untuk bisa menyerap nutrisi yang diberikan melalui penyiraman yang dilakukan. Kemudian pupuk hampir sama dengan nutrisi tadi, dan pengendalian OPT atau hama pengganggu tanaman. Bagaimana kita mengendalikan agar tanaman bisa tumbuh sehat, bebas dari hama pengganggu tanaman. Oke, nah ini adalah contoh-contoh bertanam yang bisa kita lakukan di lahan sempit, di lahan perkotaan, yang bisa membawa manfaat yang baik, memberikan kemanfaatan bagi keluarga kita untuk menyediakan bahan pangan yang sehat, segar, aman, dan bernutrisi bagi keluarga kita. Baik, itu saja penyampaian hari ini. Selamat mencoba. Semoga membawa manfaat dan memberikan kebaikan bagi keluarga kita. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.